Bismillahirrahmanirrahim. Inna Finalis Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S015 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguat Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim Syarhil Quran yang kami muliakan, hadirin kaum muslimin dan muslimah yang kami banggakan. Semoga kita semua menjadi umat yang berakhlak dan beriman. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Karakter adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik karakternya, maka tegaklah suatu bangsa. Kalau rusak karakternya, maka hancurlah seluruh elemen bangsa. Betul hadirin? Dilansir oleh CNN Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2023, beliau mengatakan bahwa bonus demografi pada tahun 2030-an adalah peluang besar bagi kita untuk menuju Indonesia Emas 2045, di mana 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktifnya dan lebih banyak daripada usia non-produktif. Peluang besar inilah yang menjadi langkah utama kita untuk mempersiapkan generasi yang unggul dan berkarakter demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Namun sungguh disayangkan, Indonesia Emas kini terancam menjadi Indonesia Cemas. Mengapa demikian? Karena realita kehidupan saat ini malah mempertontonkan hancurnya karakter dan moral anak bangsa. Dikutip dari kompas.com pada tanggal 5 Maret 2025, banyak anak muda aktif konsumsi narkoba yang kian merajalela. Pergaulan anak bangsa yang jauh dari agama, anak muda yang bangga mempertontonkan kemaksiatannya, serta adab pada orang tua dan guru diabaikannya. Bahkan semakin marak kita saksikan anak bangsa yang terjerumus ke dalam lubang judi dan pinjaman online yang semakin menggurita. Sehingga dapatlah kami katakan, lengkap sudah penderitaan bangsa kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Oleh karena itu, Baraya krisisnya karakter dan moral anak bangsa saat ini tentu harus segera kita obati. Maka pada momentum musabaqah syarhil Quran ini tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Sahabat Syarhil Quran yang kami sayangi, menurut Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 6 halaman 93 menjelaskan,
Lafaz liyatafaqahu dalam ayat tersebut mengajak kita untuk mempelajari, memahami dan mendalami suatu ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian pada lafaz itu pula Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 5 halaman 750 menjelaskan bahwa huruf ta pada lafaz tersebut mengandung makna kesungguhan. Kesungguhan dalam hal apa, hadirin? Kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, Seperti hadir di majelis ilmu, rajin membaca kitab dan buku, serta internet digunakan untuk mencari ilmu. melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita bahwa pendidikan intelektual yang diiringi dengan pendidikan spiritual mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas berpikirnya, namun juga berakhlak baik karakternya. Jikalau seseorang hidup tanpa ilmu agama, maka sikap santun sulit dilakukan, Emosi akan sulit dikendalikan, perilaku buruk pun semakin tak berluan, maka muncullah karakter masyarakat yang tak karuan. seperti kasus mengenaskan yang menimpa satu keluarga di Tangerang Selatan pada bulan Desember 2024. Seorang suami yang terlibat 15 aplikasi pinjol tega membunuh anak dan istrinya hingga ia berujung bunuh diri. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana pedoman yang harus digunakan untuk menguatkan pendidikan karakter anak bangsa? Jawabannya adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladan. Sebab Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 berikut lantunannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.
serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Masyarakat Kalimantan Selatan yang berbahagia, menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 461 menjelaskan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang harus kita teladani, yakni dalam perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, ada 4 sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar pendidikan karakter anak bangsa, yaitu siddiq artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas atau bijaksana, dan tabligh artinya menyampaikan. Sebagai rakyat Indonesia dengan Pancasila yang menjadi dasar negaranya, tentu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi dasar pendidikan karakter anak bangsa, yaitu memiliki karakter yang agamis, beradab, rela berkorban, demokratis, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga terbentuklah karakter yang baik sesuai syariat Islam dan juga jati diri bangsa Indonesia. Sebuah lagu mengingatkan kita, wahai rakyat Indonesia, mari kuatkan iman dan takwa, jadikan Rasul teladan kita, agar Indonesia emas terlaksana. Wahai pemuda harapan bangsa, mari kuatkan karakter bangsa, jadikan Rasul teladan kita, agar Indonesia emas terlaksana. Hadirin yang dirahmati Allah, dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan, upaya dalam membangun generasi yang berkarakter setidaknya dapat kita lakukan dalam 2 langkah berikut ini. Tanamkan nilai-nilai agama pada setiap anggota keluarga. Ajarkanlah anak untuk mengikuti majelis ilmu, sebab jika anak bangsa hanya mendapatkan pendidikan intelektual semata tanpa pendidikan agama, maka terjadilah degradasi generasi negeri ini dengan kehampaan spiritual. Kedua, jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan akhlak yang menjadi pedoman. Didiklah anak mengikuti perkataan, perbuatan, dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab anak harus berkarakter baik layaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sebaik-baiknya akhlak. Jika kedua langkah ini berhasil dijalankan, maka kami yakin akan lahir anak bangsa yang berkarakter sesuai jati diri bangsa. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.